فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 113 insyaallah ta'ala, yang mana ayat-ayat ini masih berkisar pembicaraan tentang Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi, yang mana klaim dari masing-masing mereka mengklaim akan kaflingan surga terhadap pegiat agama masing-masing, yang semua itu Allah Ta'ala nafikan dan Allah katakan itu semua adalah amani dan angan-angan kosong belaka. Ya, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat tentang itu insyaallah Ta'ala 111 sampai 113 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Coba kita baca terjemahan dulu. Dan mereka yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka berkata sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Ini kalimat disimpulkan, sebenarnya masing-masing dari agama, masing-masing dari Yahudi atau Nasara mengklaim agama mereka masing-masing. Bukan berarti orang Yahudi mengklaim Yahudi dan Nasara yang masuk surga, atau orang Nasrani mengklaim Yahudi dan Nasara yang masuk surga, bukan begitu. Tetapi Yahudi mengklaim kaflingan sendiri, Nasara mengklaim kaflingan sendiri. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Maka qul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah kebenaran kalian kalau kalian memang orang-orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala di sisi Rabb-Nya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Nah, ini sama-sama mengkafling surga dan kemudian mencela kelompok lain yang sama-sama ahli kitab. Orang Nasrani juga mengklaim orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Ada faedah di sini ya. Kadang-kadang perselisihan antara dua kubu ya, berantem itu
bukan berarti tidak melazimkan salah satu kubu benar. Kadang-kadang ya dua-duanya salah gitu. Ya contohnya ini, Yahudi sama Nasara. Mengklaim saya yang benar, kamu salah. Saya benar, kamu salah. Coba kita cari yang benar. Ternyata enggak ada yang benar dua-duanya. Yang benar kita, yaitu Islam, gitu kan. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Dan juga ada faedah dari akhir ayat ini bahwasanya di hari kiamat nanti segala perselisihan itu akan Allah Subhanahu wa taala adili. Ya. Maka kalau memang bisa tuntaskan segala perselisihan selama masih di dunia. Kalau memang masih berkelanjutan, minta sama Allah Ta'ala kehidupan yang masih panjang sehingga berharap kepada Allah semoga perselisihan yang belum rampung ini jangan sampai dibawa mati. Artinya selesai sebelum kita wafat. Minta sama Allah seperti itu. Karena kadang kita itu pengen mengakhiri perselisihan. Namun enggak bisa gitu loh. Enggak bisa segera, harus nunggu waktu mungkin. Ya, maka minta sama Allah semoga selesai perselisihan itu dan jangan diwafatkan melainkan telah selesai semua urusan. Baik, kemudian kata Ibnu Katsir, kita mengawali tafsir dari surat Al-Baqarah 111. Allah Ta'ala menjelaskan ketertipuan orang-orang Yahudi dan Nasrani oleh apa yang ada pada diri mereka, di mana setiap kelompok dari keduanya mengaku bahwasanya tidak akan ada yang masuk surga kecuali yang memeluk agama mereka. Orang Yahudi sama Nasrani itu berselisih enggak jemaah? Berselisih. Enggak bisa dikira mereka itu bareng-bareng. Iya, sesama Yahudi aja berselisih gitu loh. Apakah orang Islam juga sama-sama berselisih? Ya juga. Makanya kata Nabi SAW, orang Islam itu terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya Muslim, enggak ada yang kafir. 73 ini golongan sempalan dalam Islam yang mereka semua Muslim, bukan kafir. Ya, jadi perselisihan itu adalah kelaziman. Perselisihan di sini maksudnya adalah perpecahan, tetapi kita enggak boleh terpecah gitu. Perpecahan itu pasti terwujud, tapi kita enggak boleh berpecah gitu loh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Berpeganglah kalian kepada tali Allah semuanya dan janganlah kalian berpecah belah. Tapi perpecahan itu pasti gitu loh. Ya, manusia pasti berdosa enggak? Berdosa itu pasti, tapi enggak boleh berdosa. Lah terus gimana dong? Enggak gimana-gimana, artinya ketika memang berdosa, ya taubat kan gitu. Kan gitu. Ya, bukan aib bagi seorang muslim pernah berdosa, itu bukan aib, tetapi aibnya adalah ketika dia terus-menerus dan tidak bertaubat. Ya begitu. Nah, sebagaimana diberitahukan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya dalam surat Al-Maidah, mereka menyatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Masing-masing dari Yahudi dan Nasrani mereka menyatakan kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Klaim, masing-masing mengklaim seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala mendustakan pengakuan mereka itu melalui pemberitahuan yang disampaikan dalam firman-Nya bahwa Allah akan mengadab mereka akibat dosa yang mereka perbuat. Ya, seandainya keadaan mereka sebagaimana yang mereka katakan, yaitu kami adalah kekasih Allah, ya, seandainya begitu benar, niscaya kesudahannya ya tidak demikian, enggak bakal masuk neraka, enggak bakal abadi di neraka, enggak bakal diazab oleh Allah, karena kekasih tidak akan mengadab kekasihnya. Ya, sebagaimana pengakuan mereka sebelumnya yang menyatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi itu bilang, kami tidak akan api neraka enggak bakal menyentuh kami kecuali paling berapa hari doang. Subhanallah. Pede banget gitu. Nanti kemudian mereka akan masuk surga gitu ya. Pedenya begitu. Tetapi pengakuan mereka ini pun mendapatkan bantahan dari Allah. Berikut ini adalah bantahan Allah Ta'ala berkenaan dengan pengakuan mereka yang tidak berdasarkan dalil, hujjah dan keterangan yang jelas. Ya, zaman sekarang pun begitu. Ada yang menyerupai Yahudi Nasrani ini. Ya, mengklaim saya nasabnya tersambung kepada zuriat Nabi, saya nasabnya gini-gini. Tapi enggak bisa mendatangkan bukti.
Bahkan belakangan ini terjadi perselisihan antar mereka di masalah nasab. Ya. Ada beberapa dari kabilah di Indonesia ini yang Arab Indo yang dimarginalkan oleh mereka. Kamu bukan habaib, nasab kalian bukan habaib, enggak dianggap. Marah mereka, kesal juga kan. Nah sekarang yang dulunya menjelek-jelekan nasab saudaranya ini sekarang lagi dipermasalahkan. Kan lagi booming nih setahun belakangan ini masalah-masalah seperti ini. Yang dulu dimarginalkan akhirnya mereka bilang, syukurin lo, rasain sekarang nasab lo juga lagi dipermasalahkan oleh beberapa orang. Lagi populer Pak satu tahun belakangan ini. Ribut masalah ini benar gak sih nasabnya sesuai dengan itu. Ya, masalahnya jarang orang yang berani mengupas itu karena apa? Karena resikonya besar, ya, gitu. Taib kemudian mereka dibantah oleh Allah Taala. Pengakuan tersebut dibantah dengan firman Allah, tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan doang. Kami masuk surga, kau pun masuk neraka paling berapa hari doang. Ini cuma angan-angan. Abu Aliyah mengatakan artinya itu angan-angan yang mereka dambakan dari Allah tanpa alasan yang benar. Enggak ada dalilnya kalian berangan-angan itu. Ibarat kita itu berharap sesuatu, tapi kita enggak punya kekuatan untuk enggak punya bukti akan hal itu. Sekarang kalau kita mengklaim saya itu anaknya orang kaya, tapi enggak pernah memperlihatkan siapa bapaknya. Coba sok bapakmu siapa? Dan dalam keadaan kita tahu bapak kita miskin, itu gimana kira-kira? Tenang gak hidup kayak gitu? Ya, tenang gak? Dulu kasino tiap hari bawa mobil baru, tapi dempulan. Dikira teman-temannya, ini wah bapaknya kaya punya mobil banyak. Ingat gak Pak kisah itu? Ternyata apa? Bapaknya tukang servis mobil, bukan orang kaya. Jadi nggak tahu tuh kasino terinspirasi dari Yahudi atau gimana, nggak tahu. Tapi ini mengklaim bahwasanya supaya diperlihatkan bahwa saya anak orang kaya, saya abnaullahi wa hibba'u, anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Namun mana buktinya gitu loh? Buktinya mana? Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, bantah klaim mereka, tantang mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kemukakanlah penjelasan kalian, mana burhan kalian, yaitu mana penjelasan kalian, mana bukti kalian, kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Ya, disinilah orang kalau berdakwah jemaah sekalian akan berhadapan dengan orang-orang yang suka mengklaim begini begitu. Kalau memang antum benar, antum tantang mereka. Ayo sok datangkan buktinya. Datangkan buktinya. Imma mendatangkan bukti yang dusta, imma kicep. Nah, mau yang mana? Kalau datangkan bukti yang dusta, kita bongkar kedustaan itu. Kalau diam kicep, nah berarti antum berdusta. Ingat, pendusta itu yang mana kata Nabi SAW, al-kadzib itu selalu bergantung pada raib, keraguan. Enggak ada orang pendusta yang enggak ragu. Bahkan senior kadzab, senior ya, itu pasti akan mengalami kebimbangan. Cuman dia melapisi kebimbangan itu dengan seolah-olah keyakinan. Tapi hatinya itu ada kebimbangan. Semua pendusta begitu, ragu. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman untuk membalikkan kenyataan. Ya, membalikkan klaim orang Yahudi dan Nasara itu akan masuk surga, kaflingan dapat buat mereka gitu kan. Maka Allah Ta'ala memberikan kaidah. Bala, bahkan man aslama wajhu lillah, siapapun yang menyerahkan diri pada Allah, Islam, aslama wajhu, karena Islam itu asalnya maknanya istislam, yaitu menyerahkan diri kepada Allah. Itu satu. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, berbuat baik dalam beramal. Ya, maksudnya barang siapa yang ikhlas, aslama wajhu lillah, ini ikhlas ya, yang hanya untuk Allah semata, yang tiada sekutu baginya, bahwa muhsin dan dia baik mengikuti Rasulullah SAW. Jadi siapa yang ikhlas dan ittiba kepada Nabi, syarat diterimanya amalan. Siapa yang ikhlas, aslama wajhahu lillah, ikhlas, wa huwa muhsin, dan berbuat baik dalam beramal, ini ittiba sesuai sunnah Nabi SAW. Ya, maka kata Allah,
Di sini wahwa muhsin mengikuti Rasulullah SAW. Karena amal perbuatan yang diterima itu harus memenuhi 2 syarat, kata Ibnu Katsir. Yaitu harus didasarkan pada ketulusan kepada Allah Ta'ala semata, dan syarat kedua harus benar dan sejalan dengan syariat Allah, yaitu sunnah Nabi SAW. Jika suatu amalan sudah didasarkan pada ikhlas, lillahi ta'ala seikhlas, tetapi enggak benar, enggak sesuai dengan syariat Allah, maka amalan tersebut tidak diterima. Ya. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak sejalan dengan perintah kami, maka amal itu tertolak. Dengan demikian, perbuatan para pendeta ahli ibadah dan yang semisalnya, meskipun mereka tulus, mereka ikhlas dalam mengerjakannya, karena Allah lillahi ta'ala, namun perbuatan mereka itu enggak akan diterima hingga mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang diutus kepada mereka dan kepada seluruh umat manusia. Jadi enggak mengada-ngadakan. Mengenai mereka dan orang semisalnya yang memang tulus namun tidak benar amalannya, ada Allah Ta'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Karena apa? Emang ikhlas, tapi karena tidak sesuai dengan syariat sunnah Nabi SAW. Ya, begitu. Jadi kalau mau betul-betul diterima aslama wajhu lillah harus ikhlas. Wa huwa muhsin harus ikut sunnah Nabi SAW. Sekarang ada pelawak katanya kalau saya itu melawak, saya itu ibadah. Ya, nanti kan Ramadan kan biasanya tuh para pelawak tuh laku tuh. Kapan? Sahur sama menjelang buka. Itu udah menjadi trademark mereka. Wah, mereka nggak sepi jobnya kalau itu. Mereka rela sekarang qiyamul lail tapi bukan sholat buat ngelawak. Rela ke studio live dari jam 3:30 atau jam 3 untuk ngelawak menghibur para ummahat yang sedang cooking. Masak-masak. Subhanallah. Itu kan masa-masa buat berdoa, ini buat ngelawak. Kemudian sebelum buka puasa ngelawak. Itu kan masa-masa doa yang baik, kita siap-siap untuk buka puasa, doalah yang baik-baik. Ini ngelawak. Kalau dulu sebelum nih bedanya dulu sama sekarang, acara TV. Walaupun sekarang kita nggak nonton TV juga sih sebenarnya. Dulu sebelum subuh, pas lagi sahur, paling mentok-mentoknya hikayat pengembara. Ya, paling masih ingat gak Pak? Ya, Deddy Mizwar salah. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah. Ya, atau kisah Rasul gitu loh. Masih ada oke-nya lah gitu ya. Ya oke lah yang mungkin sebelum buka puasa dulu paling lucu, sekarang udah nggak lucu. Asep Show. Sekarang udah nggak lucu nonton Asep Show. Ya, lebih lucu ngeliat tingkah kita sendiri kalau sekarang mah. Nah, itu dulu, sekarang downgrade. Wah, sekarang macam-macam. Tapi mereka yang melawak itu mereka bilang apa? Kami ini ngelawak untuk memberikan kebahagiaan di hati kaum muslimin. Karena tidak ada hadisnya. Ya, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memasukkan kebahagiaan ke kalbu orang beriman. Orang yang mau sahur kita hibur, orang yang mau buka kita hibur. Kita tulus lillahi ta'ala. Ya, dapat pahala enggak, Pak? Ayo, jawab gimana, Pak? Dapat pahala enggak kira-kira? Enggak, insyaallah enggak. Dapat duit? Banget. Ikhlas dari mananya itu kalau cari duit, kan gitu. Kan dicari duit. Coba mereka melawak 30 hari Ramadan, 30 hari tanpa fee, tanpa mukafah, ongkir saja. Kira-kira mau enggak ngelawak? Enggak mau. Berarti duit. Ikhlas enggak? Enggak ikhlas. Itu satu. Kedua, ini bukan ibadah. Enggak ada syariatnya. Coba sekarang kita lihat apakah zaman Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lagi sahur, pada ngelawak. Enggak ada ini. Berarti ini adalah suatu niatan yang tidak ada syariatnya dan ini kebid'ahan. Maka nanti ibu-ibu nih pas nyiapin sahur, enggak usah dengar lawakan, Bu. Kita hidup tuh udah ketuaan gitu loh. Enggak lama lagi wafat gitu. Maksudnya ayolah
Ini momentum buat doa. Ibu-ibu lagi bakti sama suami dan anak-anaknya, menyiapkan makanan. Udah nggak usah dengar pada ketawa kata subhanallah. Doalah ketika lagi cooking, lagi masak, ya. Minta sama Allah. Boleh itu di sepertiga malam terakhir. Ya, selesai masak, kemudian makan masakannya sahur gitu kan. Terus tahajud, terus bobo nunggu subuh. Suami sama anak nggak dibangunin, akhirnya subuh bareng. Hah? Dibangunin lah, bangunin, sayang, bangunin anak kadang harus sabar, bangunin suami kadang harus sabar. Itu tugas ummahat yang masya Allah mulia banget. Pahalanya suami dan pahalanya anak-anak yang puasa hari itu juga ngalir ke providernya, yaitu ibu ini yang memprovide makanan sahur dan juga nanti buka puasa. Itu dapat tuh pahalanya tuh ibu-ibu, makanya besar tuh. Bapak-bapak nggak ada yang ngiri. Ya, wah kamu nggak kerja nggak apa, tapi pahala kamu besar gitu kan. Coba iri pak kayak gitu. Istri antum dapat pahala double bahkan lebih. Ya, karena apa? Nyiapin sahur dan nyiapin buka puasa. Masya Allah. Ya, taib. Jadi harus apa? Sesuai dengan syariat Allah. Sedangkan amal yang secara lahiriah sejalan dengan syariat tetapi pelakunya tidak ikhlas, maka amal perbuatan ini juga ditolak. Ada firman Allah di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Maka celakalah orang-orang yang sholat tapi dia sholatnya lalai gitu loh. Bukan lalai di sini bukan di awal waktunya, bukan itu maksudnya. Bukan juga lalai ketika sholat, karena lalai ketika sholat itu nggak mesti tercela. Ya, ada nisbatnya. Kalau sebentar lalai kemudian habis itu hidup lagi hatinya itu beda. Tapi lalai terhadap sholat di sini artinya mengakhirkan waktu sholat, mengakhirkan sampai di luar waktunya kemudian. Ini celaka, walaupun dia kemudian mengkodoknya. Tapi celaka orang ini. Yang mana mereka orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang perabotan rumah yang berguna. Mereka murai, mereka yang suka berbuat riya, mereka yang enggak kelihatan di sholat-sholat yang sepi jemaahnya dan hanya mau kelihatan ketika jemaahnya ramai. Ya. Maka di surat Al-Kahf akhir-akhir, faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang punya roja di sini yaitu harapan untuk berjumpa dengan Rabbnya, maka dua hal ini hendaknya beramal saleh yaitu ibadah sesuai sunnah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat syirik sedikit pun kepada Allah taala dalam urusan ibadah. Gitu ya. Riya dan seterusnya enggak boleh. Nah, itu kalau orang punya harapan. Kalau orang enggak punya harapan atau harapan palsu, maka dia akan melanggar di antara dua ini. Kemudian tadi bala man aslama wajhahu lillah, yaitu ikhlas, wa huwa muhsin, yaitu sesuai sunnah amalannya, falahu ajruhu inda rabbih. Itu satu. Ganjarannya apa? Falahu ajruhu inda rabbih. Satu. Yang kedua, wala khaufun alaihim, dan yang ketiga, walahum yahzanun. Yang pertama, maka baginya pahala daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Ini ganjaran. Kemudian yang kedua, tidak adalah khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, yaitu di akhirat kelak. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih, yaitu bersedih atas apa yang berlalu, yang telah ditinggalkan di masa lalunya. Jadi Pak, kalau misalnya ibu-ibu, bapak, ibu, kalau misalnya di Al-Quran antum mendengar la khaufun alaihim walahum yahzanun, pahami baik-baik. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan untuk next time, masa depannya. Walahum yahzanun, tidak merasa sedih akan apa yang telah lewat dari dunia. Ya begitu. Nah sekarang nih rangkaian kalimat dalam Al-Quran gimana? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Kalau antum ikhlas dan amal antum ini sunnah, antum enggak usah riweuh Pak. Enggak usah ribet pikirannya.
Karena ada 3 hal buat antum. 1, ganjarannya tercatat di sisi Allah insyaallah. Kalau ikhlas betul-betul dan ini amalnya sesuai sunnah, ada dalilnya. Yang kedua, antum gak perlu takut ke depannya. Nanti gimana, gak perlu takut. Yang ketiga, apa yang telah luput dari dunia antum karena amal ini, antum gak usah sedih. Anda kasih contoh. Umroh itu sekarang berapa Pak? Minimal. Kalau ikut travel bukan backpack. 35 lah ya. Standar ya. Oke, 35. Itu kan 35 itu kan ya biaya travel dan segala fiturnya kan. Belanja apakah dari travel? Ya enggak lah, travel mana mau biaya antum. Belanja kan dari uang pribadi. Ada enggak? Jarang Pak orang ketika apalagi pertama kali umrah dia belanja cuma 500.000 habisnya. Jarang Pak. Biasanya lebih dari itu. Karena uangnya pakai rial di sana bayarnya. Ya. Dan itu lebih tinggi biasanya harganya. Nah, udah gitu belanjanya di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Mahal. Ya. Nah, tapi dia berusaha nih, habislah saya 35 juta untuk segala pernak-pernik yang lebih dari itu ekstra beli ini beli itu 5 juta. Berarti habis semua 40 juta. Ketika umrah betul-betul menghadapkan hati ke Allah. Bismillah. Ya Allah, selesai sampai umrah itu. Dan sesuai dengan sunnah. Karena travelnya travel sunnah, bukan travel bid'ah. Nah, sesuai itu semuanya dijelasin sama ustadznya. Ini yang sunnah, ini yang salah bu. Jadi betul-betul ya, betul-betul saya sunnah. Betul-betul worth it lah kita. Ketika pulang ke Indonesia baru sadar, subhanallah habis 40 juta tabungan. Nah, gitu kan? Kepikiran baru, aduh, nggak ada tabungan lagi. Pikirin 3 ini sekarang. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Ganjaran antum ada pada Allah, itu 1. Untuk akhirat. Wala khaufun 'alaihim, untuk kedepannya antum nggak usah khawatir. Kalau antum ikhlas dan sesuai sunnah nggak usah khawatir. Wala hum yahzanun, dan enggak perlu antum sedih dengan 40 juta yang sudah selesai. Gitu Pak. Ibu-ibu juga gitu. Pokoknya kalau amalan kita itu sesuai sunnah dan juga berusaha ikhlas, itu insya Allah 3 itu yang harus kita patrikan Pak. Ya. Nah, ketika masih kesulitan 3 ini, misalnya ganjarannya ada enggak ya pada Allah gitu. Atau takut ke depannya gimana ya? Gara-gara amal ini saya jadi agak rugi nih gini-gini. Ke depannya gimana ya? Atau yang telah berlalu luput itu ya sayang banget tuh, coba kalau itu berarti menandakan belum ikhlas atau tidak sesuai sunnahnya amalan. Paham enggak Pak maksudnya? Kalau masih ada keraguan-keraguan di situ berarti belum ikhlas atau tidak sesuai sunnah atau dua-duanya sekaligus. Orang itu kalau beramal benar dan ikhlas sesuai sunnah, Allah Ta'ala akan menerbitkan padanya keyakinan dan ketenangan, bukan malah makin ragu. Begitu jemaah sekalian. Berarti ada yang gak beres nih dengan amalannya tadi gitu loh. Ya. Taib. Kemudian waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'i wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Maka orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu enggak ada pegangan, bahlul semua gitu. Sebaliknya orang Nasrani bilang gitu, orang Yahudi mah enggak ada pegangan. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Tapi berselisih. Allah menjelaskan tentang pertentangan, kebencian, permusuhan dan keingkaran di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan mereka sama-sama mengkiblatkan ke daerah Palestina, Baitul Maqdis. Walaupun kiblatnya orang Nasrani itu lebih ke arah barat, lebih ke arah timur, di mana itu arah versi mereka Yesus disalib versi mereka. Ya, tapi tetap pilgrimage dan juga tanah suci bagi mereka itu daerah Palestina. Sebagian dari orang Yahudi
mereka mempunyai keyakinan promised land. Promised land itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka. Dan yang mereka klaim itu adalah di daerah Syam, di daerah Palestina itu. Gitu, promised land. Kalau kita ada enggak istilah promised land jemaah Islam? Tanah yang dijanjikan, ada enggak di kita? Enggak ada. Ya. Enggak ada, kecuali mungkin ini pidanawan ya. Ada promised land. Nusa Kambangan, nah itu promised land-nya untuk orang-orang yang kriminal ya. Tapi kalau orang muslim, promise-nya itu adalah heaven, surga, jannatu adn. Itu yang Allah janjikan. Allah enggak menjanjikan dunia, promised land. Ya enggak, Allah enggak menjanjikan dunia untuk kaum muslimin, tapi Allah janjikan akhirat. Dan dunia Allah jamin. Gitu. Ya. Baik, kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ketika orang-orang Nasrani Najran menghadapi Rasulullah SAW, datang pula kepada mereka para pendeta Yahudi. Jadi orang Nasrani Najran dari arah Yaman, kan dulu di Yaman itu banyak orang Nasrani, Pak. Kalau sekarang ya ada juga masih, cuman enggak seperti dulu tentunya, sekarang lebih dominan Islam. Di Suriah dengan di Syam, di Suriah itu banyak orang Nasrani. Makanya kalau antum melihat Kristen Ortodoks di Suriah itu persis dengan orang muslimah, pakai jilbab juga, bahkan ada yang pakai cadar. Ya, tapi jangan tertipu dengan itu, ya. Nah, di sini orang Nasrani Kristen, orang Nasrani dari daerah Yaman datang ke Nabi SAW untuk mendebat Nabi SAW. Datang pula kemudian ada pendeta Yahudi, Rabi Yahudi, kalau bahasanya Rabi Yahudi sekarang. Lalu mereka saling berselisih di hadapan Rasulullah, gontok-gontokan di hadapan Rasulullah gitu kalau. Ini Yahudi satu, Nasrani satu, marah-marahan gitu, adu argumen. Maka Rafi' bin Harmalah, salah satu Rabi Yahudi mengatakan, kalian wahai Nasrani enggak punya pegangan apapun, ya, dan kalian pada hakikatnya mengingkari Isa dan mengingkari Injil. Itu kata orang Yahudi. Kalian tuh mempertuhankan Isa. Sebenarnya kalian mengingkari Isa karena Isa itu tidak pernah mengajarkan penyembahan terhadapnya. Dan juga itu sekaligus kalian mengingkari Injil. Orang Yahudi kadang-kadang benar juga ngomongnya gitu loh. Cuman mereka itu apa? Jadi orang Yahudi itu gini loh. Ngoreksi orang tapi enggak ngaca. Gitu loh. Kalian itu kufur terhadap Isa sebenarnya. Kalian tuh enggak beriman kepada Injil karena kalian melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi Isa, tidak ada dalam Injil. Kalian menyembah Isa padahal enggak pernah gitu kan? Orang Nasrani kadang lihat juga orang Yahudi juga punya celah, ya orang Nasraninya kemudian ya melawan. Kalian juga gitu, emang gue doang gitu kan. Kalian tidak memiliki pegangan, ya. Dan kalian mengingkari kenabian Nabi Musa. Kalian kufur terhadap Taurat. Buktinya apa? Ya buktinya kalian kan suka membunuh para nabi. Membunuh satu nabi sama dengan kufur pada seluruh nabi. Ya. Gimana kelakuan kalian dulu kepada Nabi Musa alaihissalam? Ada bukti sejarahnya. Nah, gitu kan. Jadi orang jahat ketemu orang jahat saling menghujat gitu loh. Kamu jangan jahat lah. Enggak ngaca dia. Gitu kan gitu. Jadi saling apa? Saling ini membongkar aib satu sama lain. Maka berkenaan dengan itu Allah pun menurunkan firman-Nya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Ya, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, masing-masing kelompok itu yaitu Yahudi Nasara membaca dalam kitabnya sesuatu yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Orang-orang Yahudi kufur terhadap Isa. Padahal di tangan orang-orang Yahudi terdapat kitab Taurat yang di dalamnya Allah Ta'ala telah mengambil janji melalui lisan Musa untuk membenarkan Isa. Gitu loh. Paham gak maksudnya gini? Jadi kenapa Allah katakan mereka itu sebenarnya sama-sama punya Alkitab gitu loh. Tapi saling nyalahin satu sama lain. Padahal di Alkitab itu, di Alkitab mereka masing-masing membenarkan lawannya. Gini, orang Yahudi bilang, kalian orang Nasrani, kalian itu sebenarnya kufur terhadap Isa. Kalian kufur terhadap Injil. Ya.
Padahal di kitabnya orang Yahudi yang nyalahin orang Nasrani, apakah ada di kitab orang Yahudi kabar tentang Nabi Isa? Ada. Ya. Tapi orang Yahudi beriman enggak pada Nabi Isa? Enggak beriman. Ya. Nah, begitu juga sekarang. Ya, sedangkan dalam kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS terdapat perintah untuk membenarkan Musa dan perintah membenarkan kitab Taurat yang diturunkan dari sisi Allah. Tapi orang Nasrani enggak percaya sama Taurat, enggak percaya sama Nabi Musa. Kalaupun percaya enggak seberapa gitu. Maka sebenarnya ini, mereka ini, dan mereka hidup semuanya di zaman Rasulullah SAW. Nah, pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa masing-masing dari kedua kelompok membenarkan apa yang mereka tuduhkan kepada kelompok lain. Namun secara lahiriah redaksi ayat di atas mengandung celaan terhadap apa yang mereka ucapkan, padahal mereka mengetahui kebalikan dari apa yang mereka kemukakan tersebut. Pelajarannya apa, jemaah? Kadang orang itu nyalahin orang lain, padahal orang itu tahu orang lain yang dia salahin itu ada benar juga. Dan orang yang nyalahin ini juga punya bukti bahwasanya orang yang disalahin itu benar. Bingung gak dengan omongan Anda, Pak? Kadang orang yang nyalahin orang lain ini pelajaran kehidupan juga, jemaah. Di agama sejarah pun ada kayak gini orang Yahudi Nasrani. Tapi kehidupan yang berlaku begini, Pak. Misal antum, Pak, sebagai korban disalah-salahin sama tetangga misalnya. Tetangga nyalahin antum. Wah, ini Pak gini. Padahal antum enggak begitu, gitu loh. Padahal dia tahu antum enggak begitu. Tapi dia nganggap antum begitu. Dan dia sendiri yang menuduh antum punya bukti bahwasanya antum tuh enggak begitu. Paham enggak maksudnya? Anda sekarang yang Anda bingungin, antum paham apa enggak itu yang Anda bingungin, bukan kalimat Anda. Antum diam aja, Pak. Hah? Gimana? Misal tak kasih contoh nih. Anda punya CCTV. Ini Pak Deden, tetangga Anda. Anda punya CCTV. Ya. Anda punya sepeda di teras rumah. Nah, hilang sepeda Anda. Ya, hilang sepeda Anda. Ya. Dan kemudian karena Anda emang dari awal udah kesel sama Pak Deden. Ketika hilang sepeda Anda pun tuduh Pak Deden. Ya. Bilang ke RT, Pak RT, Pak Deden sudah mencuri sepeda saya. Ya. Oh enggak Ustaz, enggak apa gitu kata Pak Deden. Membela diri kan? Enggak, dia tuh udah mencuri. Gitu. Anda tahu enggak kalau Pak Deden mencuri? Enggak mencuri Pak Deden, Anda tahu itu. Dan Anda punya bukti CCTV bahwasanya bukan Pak Deden yang mencuri. Paham enggak di sini maksudnya? Yang nyuri siapa? Ya ada fulan gitu. Ada pencuri hakiki yang nyuri pencuri sahihan hakiki. Cuman ini pas nih buat dijadikan timpalan kekesalan. Paham di sini ya? Kira-kira tuduhan Anda lemah enggak, Pak? Super lemah, sangat lemah. Nah, kalau misalnya nuduh Pak Deden dan Anda nggak punya bukti, itu udah lemah. Ditambah diperlemah dengan Anda punya bukti bahwa saya yang nyuri bukan Pak Deden, itu kan tambah lemah gitu loh. Paham di sini? Karena Anda punya bukti bahwasanya bukan Pak Deden yang nyuri, sehingga Yahudi menyalah-nyalahi Nasara. Yahudi pun tahu bahwasanya Nasrani nggak salah, emang harus beriman kepada Nabi Isa, tapi dituduh oleh Yahudi. Inilah Pak, kadang-kadang kalau kita lihat ada orang nuduh betul-betul, itu malah kita curiga. Nuduhnya itu serius banget, itu malah kita kadang curiga. Bentar, ini benar nggak nih? Gitu. Kok ngotot banget? Kok tiba-tiba ngotot? Itu malah yang dicurigai itu. Coba buktiin dulu deh. Wah enggak perlu bukti, udah terkenal dia kayak gini. Sebentar, buktinya mana? Coba bukti dari antum mana? Ternyata yang dipunyai adalah bukti yang sebaliknya gitu loh. Orang yang seperti ini sebenarnya posisi sangat lemah ya. Begitu. Taib. Lanjutannya, lalu di sini pernyataan semua ini
Allah Ta'ala sebutkan kemudian wahum yatlunal kitab. Mereka tuh sama-sama membaca Alkitab. Mengetahui syariat Taurat, mengetahui syariat Injil. Kedua kitab tersebut telah disyariatkan pada waktu tertentu. Tetapi mereka saling mengingkari karena membangkang dan kufur. Serta menghadapkan suatu kebatilan dengan kebatilan yang lain. Ya. Itu udah berakhir belum? Wahum yatlunal kitab. Belum. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qaulihim. Demikian pula orang yang tidak mengetahui, tidak punya ilmu mengatakan seperti ucapan mereka itu. Dengan ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kebodohan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka saling melempar tuduhan, dan ini merupakan penjelasan melalui isyarat gitu. Nah, sebagai hakim atau sebagai orang yang mungkin dipercaya di tengah masyarakat, ketika ada dua orang berantem ya, saling tuduh satu sama lain, anggaplah satu Yahudi, satu Nasrani. Jangan langsung kedua-duanya dipercaya bulat-bulat. Siapa tahu salah satunya pura-pura atau dua-duanya lagi acting. Iya. Melainkan seorang yang bijak itu harus melihat bukti. Jangan melihat ke sentimen, tapi ke bukti. Ya. Antum jadi Pak RT misalnya, oh dua warga setro. Nuduh ini, saling tuduh-menuduh. Jangan karena tetangga A yang kemarin udah ngasih antum sayur katuk, berarti antum kemudian akan berpihak padanya. Enggak lah. Ya. Harus lihat bukti. Yang A juga jangan kemudian, Pak RT, Bapak kan kemarin udah makan sayur katuk saya. Belalah saya. Enggak mungkin juga gitu. Namanya kebenaran enggak bisa dengan penyayur katukan. Ya, gitu. Ya. Gitu. Kadzalika qala alladziina fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah Ta'ala akan mengadili semua dari mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Artinya Allah Ta'ala akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat kelak serta memutuskan hukum di antara mereka melalui keputusan yang adil dan tidak ada kezaliman dan tidak akan dizalimi, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Artinya sesuai dengan sebenarnya. Ya begitu insyaallah untuk tafsir Ibnu Katsir. Kita lanjut ke kajian fikih setelah ini insyaallah taala dari kitab Sunan An-Nasa'i biiznillah taala.